Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Ilham Utama Jaya, NPM 19130531105, kelas semester 4C, nomor absen 20, matkul materi bahasa Indonesia, kesastraan. Sastra, Sanskerta atau sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta, sastra yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman. Dari kata sas yang berarti instruksi atau ajaran, teks sastra juga tidak hanya teks yang berisikan tentang instruksi ajaran. Lebih dari itu, dalam bahasa Indonesia, kata ini biasa digunakan untuk merujuk kepada kesusastraan atau sebuah jenis tulisan yang memiliki arti atau keindahan tertentu. Hal yang perlu diketahui juga ada pemakaian istilah sastra dan sastrawi. Segmentasi sastra lebih mengacu sesuai definisinya sebagai sekedar teks, sedang sastrawi mengarah pada teks yang kental, nuansa puitis atau abstraknya. Istilah sastrawan adalah salah satu contohnya, diartikan sebagai orang yang menggeluti sastrawi, bukan sastra, karena sastrawan adalah seorang yang menyukai nuansa puitis dan abstraknya, tidak sekedar teks. Selain itu, dalam arti kesusastraan, sastra bisa dibagi menjadi sastra tertulis atau sastra lisan atau sastra oral. Di sini sastra tidak banyak berhubungan dengan tulisan, tapi dengan bahasa yang dijadikan wahana untuk mengapresiasikan pengalaman atau pemikiran tertentu. Biasanya kesusastraan dibagi menurut daerah geografis atau bahasa. Jadi yang termasuk dalam kategori sastra adalah prosa, puisi, sandiwara atau drama, novel sastra atau prosa panjang. Selanjutnya, jenis-jenis sastra. Yang pertama adalah sastra non-imajinatif. Sastra non-imajinatif adalah karya yang tidak berasal dari hayalan semata dan didasarkan pada data-data real yang ilmiah. Karya tulis jenis ini mengambil informasi dari sumber terpercaya lalu mengemasnya dalam tulisan estetis agar lebih menarik dan mengunggah pembacanya. Beberapa contohnya adalah esai, kritik, biografi, autobiografi, sejarah, memoir, catatan harian, dan yang terakhir adalah surat-surat. Sejarah kemunculan sastra. Ilmu ini sebenarnya sudah cukup tua. Cikal bakalnya muncul ketika filsuf Yunani Aristoteles dari tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, lebih dari 2000 tahun yang lalu telah menulis buku yang berjudul Poetika, bahasa Yunani yang berarti puisi, penulis, pembuat. Tulisan ini memuat tentang drama, tragedi, dan teori literatur pada umumnya. Selanjutnya, istilah poetika dalam kesusastraan disebut dengan bermacam istilah. Misalkan, W.H. Hudson menyebutnya dengan The Study of Literature atau studi literatur. Literatur sendiri berasal dari bahasa Latin literatura yang berarti belajar, menulis, atau tata bahasa. Rinwell dan Austin Warren menamainya dengan Theory of Literature atau teori literatur atau sastra, sedangkan André Lefebvre menyebutnya dengan literary knowledge atau pengetahuan literatur, sedangkan Athieu menggunakan istilah literary scholarship yang berarti ilmu sastra. Jenis sastra selanjutnya adalah sastra imajinatif. Sastra imajinatif terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu puisi dan prosa. Yang pertama adalah puisi. Puisi adalah bentuk tulisan bebas yang merupakan ekspresi dan gagasan penulisnya dalam bentuk bait-bait yang diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan tulisan estetis yang dapat menggugah dan memberikan pesan secara tidak langsung melalui berbagai gaya bahasa. Puisi memiliki jenis yang beraneka ragam seperti puisi epik, lirik, dramatik, dan sebagainya. Penjelasan lengkap mengenai puisi dapat dilihat pada artikel di bawah ini. Pengertian puisi, unsur dan jenis menurut para ahli. Selanjutnya adalah prosa. Prosa adalah tulisan berupa cerita atau kisah berplot dalam rangkaian berbagai peristiwa yang dihasilkan dari imajinasi, cerminan kenyataan, atau dari data informasi sesungguhnya berdasarkan fakta ilmiah. Selanjutnya adalah prosa fiksi. Prosa fiksi adalah tulisan cerita berplot yang dihasilkan dari imajinasi atau cerminan kenyataan yang dapat diambil juga dari data real seperti sejarah. Hanya pelaku, nama tempat, atau alur ceritanya saja yang dikarang. Contohnya adalah novel-novel Pramudia Anantatur yang kaya akan sejarah. Prosa fiksi dapat dibagi menjadi beberapa jenis lagi seperti novel, cerita pendek, dan novelet.
Novel adalah karya prosa fiksi yang ceritanya panjang dan memiliki rangkaian peristiwa yang detail dan lengkap. Sedangkan cerita pendek atau cerpen, prosa yang aspek masalahnya sangat dibatasi, sehingga menghasilkan cerita yang jauh lebih pendek dari novel. Yang terakhir adalah novelet. Jumlah halaman dan durasi ceritanya lebih pendek dari novel, namun tetap jauh lebih panjang dari cerpen, sekitar 60-150 halaman. Materi selanjutnya adalah fungsi sastra. Fungsi sastra yang pertama adalah fungsi keindahan atau estetis. Seperti puisi, karyanya yang dapat hanya memberikan keindahan atau nilai estetis yang disampaikan oleh penulisnya, sehingga keindahan atau gagasan pemikirannya yang kreatif dapat dinikmati dan menggugah penikmat atau pembacanya. Fungsi ini juga dapat melatih kreativitas pembacanya karena mereka mempunyai celah untuk memberikan interpretasi dan mendapat pribadi dari berbagai kata yang dirangkai oleh sang penulis. Yang kedua adalah fungsi sosial. Sastra dapat menggugah pembacanya untuk menjadi lebih sadar terhadap isu-isu sosial yang terjadi di dunia. Melalui perumpamaan atau cerminan realita, tulisan ini juga dapat mengkritik tanpa main hakim sendiri atau judging, karena tidak saling mengarahkan langsung pada pihak atau individu yang bersangkutan. Yang ketiga adalah fungsi sejarah. Sejarah sudah terlalu sering ditunggangi oleh kepentingan dari pihak yang diunggulkan pada masanya, sehingga sejarah dapat menjadi sangat tidak objektif dan memihak. Sastra dapat menjadi saksi bisu sekaligus pengomentar terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar penulisnya. Nah, sastra memiliki fungsi yang beragam dalam kehidupan manusia. Amir 2010 mengungkapkan bahwa beberapa fungsi sastra yaitu fungsi hiburan, pendidikan, keindahan, moral, dan religius. Karya ini tidak hanya memberikan perasaan senang kepada pembaca, namun memberikan pendidikan juga melalui nilai-nilai intrinsik yang terkandung di dalamnya. Melanjutkan fungsi sastra tadi, yang keempat adalah fungsi hiburan atau reaktif. Karya sastra dapat menghibur pembacanya, menimbulkan tawa dan cerita yang kocak, memberikan hiburan intelijen dengan melalui kandungan wawasan barunya, membangkitkan sensitivitas manusiaan melalui kisah tragedi, menginspirasi dari kisah seseorang, dan sebagainya. Dan fungsi yang terakhir adalah fungsi pendidikan atau didaktif. Mendidik adalah sifat alamiah dari karya yang dibuat dengan penuh perhatian terhadap isi dan bentuk dasarnya, sehingga dapat memberikan informasi, pengetahuan, wawasan, atau kebijakan wisdom baru yang dapat dihubungkan dengan kehidupan. Sekian dari saya, terima kasih.